Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama untuk mengingatkan tawasabil haq, tawasabis sabar. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dipertemukan di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kami diamanai untuk menyampaikan ayat surat Luqman ayat 16 kaitannya dengan muraqabah. Dalam surat Luqman ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji zawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Pernahkah kita merasa sangat patuh saat berkendara karena melihat ada kamera ITL atau polisi di lampu merah? Atau pernahkah kita bekerja sangat giat hanya karena bos sedang berdiri di belakang kita? Itulah sifat manusia, cenderung disiplin saat merasa diawasi sesama makhluk. Namun bila di bulan Ramadan ini kita diajak masuk ke dalam sebuah sekolah besar yang bernama Muraqabatullah. Apa itu? Yaitu secara sederhana ia adalah kesadaran bahwa Allah sedang menatap kita detik demi detik tanpa pernah berkedip. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ya, Allah melihat apa-apa yang kita lakukan. Puasa adalah satu-satunya ibadah yang disebut ibadah rahasia. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu seorang benar-benar puasa atau tidak, kecuali dirinya dan Allah. Seseorang bisa saja masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, lalu minum air dengan sepuasnya tanpa ada satupun manusia yang tahu. Tapi kenapa kita tidak melakukannya? Padahal haus. Seseorang bisa saja masuk kamar mandi, mengunci pintu,
lalu minum air dengan sepuasnya tanpa ada satupun manusia yang tahu. Tapi kenapa kita tidak melakukannya? Padahal haus sekali. Jawabannya hanya satu. Karena kita yakin meski pintu terkunci dan lampu mati, Allah Maha melihat. Itulah muraqabah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah kullu amal ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Para ulama menjelaskan alasan Allah memberikan hak khusus pada puasa adalah karena di dalamnya terdapat kejujuran tinggi. Kita tidak butuh pengakuan orang lain. Wah, dia hebat puasanya. Kita hanya butuh Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Bayangkan jika merasa diawasi itu, kita bawa keluar dari urusan makan dan minum saja. Jika kita merasa diawasi Allah saat sendirian dengan HP kita. Jika kita merasa diawasi Allah saat ada peluang untuk berbohong demi keuntungan. Jika kita merasa diawasi Allah saat hati kita mulai dengki pada orang lain. Muraqabah adalah CCTV yang terpasang langsung di dalam iman kita. Jika CCTV ini aktif, hidup kita akan tenang. Karena kita tidak lagi sibuk mencari muka di depan manusia, tetapi sibuk membaguskan diri di depan pencipta manusia. Lalu bagaimana cara melatihnya hari ini? Setiap kali rasa haus atau lapar datang menyapa siang ini, jangan hanya mengeluh. Katakan dalam hati, Ya Allah, Engkau melihat sabarku. Aku tidak makan karena Engkau melihatku. Hadirkan Allah dalam setiap langkah. Ketika ingin marah, saat macet, atau saat pelayanan lambat, ingatlah Allah sedang menonton reaksi kita. Apakah hambaku ini tetap menjaga adabnya karena merasa aku ada, atau dia lupa padaku karena emosinya? Sebagai penutup, mari kita renungkan betapa malunya jika kita lihat kita lebih takut pada pandangan tetangga daripada pandangan Allah. Mari jadikan Ramadan 1447 Hijriah ini sebagai momentum mengaktifkan kembali radar muraqabah kita pada Allah di dalam hati kita. Sungguh Allah membalas semua amal-amal perbuatan kita sebagaimana di dalam tadi. Seberat biji sawi pun, baik itu kebaikan maupun kemaksiatan, Allah akan membalasnya. Maka berhati-hatilah dan kita tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ahli muraqabah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu merasa diawasi oleh-Mu, sehingga kami malu untuk bermaksiat dan bersemangat dalam ketaatan. Kita ulangi, Allahumma ja'alna min ahli muraqabah. Allahumma ja'alna min ahli muraqabah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu merasa diawasi oleh-Mu,
sehingga kami malu untuk bermaksiat dan semangat dalam ketaatan. Ya, semoga dengan doa itu membekas dalam hati kita. Kita berhati-hati bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, baik itu dalam sendiri maupun bersama. Ya, sehingga semakin yakin bahwa Allah akan mengawasi, membalas kebaikan baik sebesar biji zarah maupun keburukan sebesar biji sawi pun juga akan. Semoga bermanfaat untuk diri kami sendiri dan juga para pendengar sekalian. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.